Bab 2696. Memangnya kamu siapa? Mileye sedikit malu. Oh sial. Dia malah mengatakan hal yang salah. Di bawah, semua orang memandang Mileye dengan ekspresi aneh. Mileye menjadi tenang, lalu mengeluarkan kitab Quincy Dharma Sendao. Dia membukanya, dan kemudian berkata, "Hari ini, aku akan menceritakan pada kalian tentang buku yang aku tulis ini." Berbicara sampai di sini, dia melirik Brody Xiao di samping. Dia ragu-ragu, dan kemudian mengubah kata-katanya, "Ceritakan tentang kitab Dharma Sendao yang ditulis oleh Nona Quincy." Brody Xiao sedikit malu. Tuan muda Ye ini hampir mengatakan bahwa kitab Dharma Sendao ditulis sendiri. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi dia tahu kitab Dharma Sendao ini ditulis oleh Quincy. Mileye melanjutkan berkata, "Kitab Dharma Sendao, buku ini berisi teknik dewa, teknik Dao, teknik latihan. Pokoknya ini berisi segala teknik supranatural. Selain itu, buku ini juga memiliki beberapa penjelasan tentang tingkatan alam. Selanjutnya, mari kita mulai dengan teknik latihan." Pada awalnya, semua orang tidak peduli. Namun, saat Mileye terus berbicara, wajah semua orang di lokasi tiba-tiba berubah. Teknik latihan. Mileye memperkenalkan hampir 9 teknik latihan terbaik, yang masing-masing sangat langka dan, terlebih lagi, ampuh. Namun, Mileye tidak berbicara tentang metode kultivasi teknik latihan ini. Semua orang menantikannya. Kalau kamu bisa berlatih ini, itu akan sangat meningkatkan kekuatan kamu. Pada saat ini, semua orang di lokasi tiba-tiba menjadi bersemangat. Karena Mileye mulai berbicara tentang cara berlatih. Saat berbicara, ketika mencapai titik kritis, Mileye tiba-tiba berhenti. Di bawah, semua orang tercengang. Di antara mereka, seseorang pun berkata, "Tuan muda Ye, lanjutkan." Mileye tersenyum sedikit. "Itu saja untuk hari ini, untuk apa yang akan terjadi selanjutnya, dengarkan ceramah selanjutnya." Selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Di arena, semua orang terpana, dan saat berikutnya, semua orang tidak terima. Salah satu pemuda tiba-tiba muncul di depan Mileye. Dia menatap Mileye, berkata dengan marah, "Teruskan bicara." Mileye merentangkan telapak tangannya, dan sebuah pedang terbang, langsung menyentuh alis pemuda. "Apa katamu?" Wajah pemuda itu langsung memucat. Dia ragu-ragu, lalu berkata dengan gemetar, "Aku tidak mengatakan apa-apa." Mileye mengangguk, berbalik dan pergi. Semua orang. Setelah Mileye pergi, tempat itu langsung heboh. Pada saat kritis, Mileye benar-benar berhenti di saat paling kritis. Ini benar-benar membuat mereka kesal. Banyak orang langsung menemui Brody Xiao, dan Brody Xiao tidak berdaya tentang hal itu, dan dia juga tidak dapat memengaruhi Mileye. Di arena, semua orang tidak pergi dan masih membuat keributan. Sedangkan Mileye telah kembali ke kamarnya. Saat ini, Brody Xiao datang ke kamar Mileye, dan Brody Xiao sedikit tersenyum. "Tuan muda Ye, apakah kamu masih akan memberi kuliah?" Mileye mengangguk. Brody Xiao bertanya, "Besok?" Mileye mengangguk. Brody Xiao tersenyum sedikit. "Baiklah." Saat berbicara, dia akan pergi, dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Besok bukan kuliah gratis. Kalau ingin menghadiri ceramah, setiap orang harus membayar 1000 nadi alam semesta." 1000 nadi alam semesta. Brody Xiao membeku. 1000 nadi alam semesta. Banyak. Sebenarnya tidak banyak. Untuk beberapa orang, untuk paviliun Xianbao, tentu tidak banyak, tetapi untuk beberapa kultivator lepas, sebenarnya tidak sedikit jumlahnya. Lagi pula,
tidak semua orang begitu kaya. Tentu saja, nilai kitab Dharma Sendao Mileye jauh melebihi harga tersebut. Jangankan 1000 nadi alam semesta, bahkan 100 juta nadi alam semesta pun sepadan. Bagi sebagian kultivator, ini benar-benar buku yang bisa mengubah nasib. Brody Xiao memberi sedikit hormat, lalu mundur. Brody Xiao datang ke lokasi pelatihan. Saat ini, semua orang di lokasi masih menunggu. Brody Xiao tampak tenang. Tuan Muda Ye berkata, ceramah akan dilanjutkan besok, tetapi biayanya akan dimulai besok. Setiap orang harus membayar 1000 nadi alam semesta untuk 1 kali ceramah. 1000 nadi alam semesta. Begitu ucapan ini keluar, ada keributan di lokasi, dan segera, seseorang mulai memarahi secara langsung. 1000 nadi alam semesta per kelas. Apaan ini? Tepat sekali, ini sama saja dengan merampok. Benar-benar tidak tahu malu, sampai berani mengenakan biaya untuk itu. Aku mendengarkan ceramahnya, itu untuk menghargainya, tetapi dia tetap menuntut apa-apaan ini. Dia pikir dia siapa? Bahkan ada biaya untuk mendengar ceramahnya, sialan. Bahkan ada biaya untuk ceramahnya. Sungguh tidak etis dan tidak bermoral. Apaan itu? Lebih baik aku menghabiskan uangku untuk melacur. Mimpi saja dia. Di arena, beberapa orang pergi di tengah omelan. Apalagi, semakin banyak orang yang memarahi, dan semakin banyak orang yang pergi. Setelah beberapa saat, hanya tersisa kurang dari 2000 orang di lokasi. Brody Xiao melirik mereka yang telah pergi dan tetap diam. Dia menemukan hal yang mengerikan. Sebagian besar dari mereka yang pergi adalah kultivator lepas. Semua keturunan keluarga bangsawan itu tidak ada satupun yang pergi. Jelas, keturunan keluarga bangsawan ini telah menemukan nilai kitab Dharma Sendao yang disebutkan oleh Mileye. Tentu saja, ada alasan lain, yaitu 1000 nadi alam semesta benar-benar tidak ada artinya bagi mereka. Brody Xiao menghela nafas, berbalik dan pergi. Hari kedua, Mileye datang ke arena berlatih lagi, dan saat ini, jumlah orang di arena jauh lebih sedikit daripada kemarin, dan sekarang jumlahnya kurang dari 20.000 orang. Lebih dari 80.000 orang yang pergi. Mileye menghela nafas. Dia tidak mengatakan apa-apa, mengeluarkan kitab Dharma Sendao dan terus berbicara. Kali ini dia langsung membahas tentang 9 metode latihan kultivasi. Ketika Mileye mulai berbicara tentang metode kultivasi itu, orang-orang di bawah itu sangat bersemangat sehingga mereka tidak dapat menahan diri. Untung banyak. Saat ini adalah pemikiran semua orang di lokasi. Kesembilan hukum teknik ini semuanya diciptakan oleh Quincy sendiri, dan kekuatannya benar-benar tak terkalahkan pada level yang sama. Pada tingkatan alam yang sama, yang dibandingkan biasanya adalah kesaktian mereka sendiri dan senjata yang dipakai. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan pada malam hari, Mileye menutup kitab Dharma Sendao, melihat kerumunan di bawah, dan tersenyum sedikit. Apakah itu sepadan? Di arena, semua orang berkata serempak, itu sangat berharga. Mileye tersenyum dan berkata, besok aku akan membuka kelas lagi, dan aku akan berbicara tentang teknik Dao, tetapi hanya ada 3 jenis teknik Dao, dan itu sangat sulit untuk dipraktikkan. 1000 nadi alam semesta, apakah kalian masih akan datang? Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba berdiri dan memberi hormat sedikit kepada Mileye. Dekan Mileye sangat baik. Baik. Mileye memang sangat baik. Karena mereka tahu betapa berharganya kitab Dharma Sendao yang dijelaskan oleh Mileye. 1000 nadi alam semesta. Ini harga yang sangat murah. Mileye tersenyum sedikit. Aku tidak memberikan ceramah untuk menghasilkan uang,
tetapi untuk memberi manfaat bagi para kultivator di seluruh dunia. Alasan mengapa aku meminta sejumlah uang simbolis adalah karena aku ingin semua orang memahami kebenaran, yaitu, tidak ada yang bisa diperoleh dengan sia-sia di dunia ini. Kita tidak boleh selalu ingin sesuatu dengan gratis, kita harus menghormati pengetahuan dan prestasi orang lain. Selesai bicara, dia bangkit dan pergi. Di belakang, semua orang itu menunjukkan kekaguman. Dekan Milei sangat bermartabat. Di kejauhan, Brody Xiao berjalan ke Milei dan dia menyerahkan cincin penyimpanan kepada Milei. Di dalam cincin penyimpanan, ada 20 juta nadi alam semesta. 20 juta. Milei menyimpannya dengan tenang, lalu berkata, wanginya sangat enak. Selesai bicara, dia berjalan menuju kejauhan. Brody Xiao. Di arena, orang-orang itu sangat bersemangat, mereka benar-benar beruntung. Mereka sangat bahagia. Seolah teringat sesuatu, mereka mulai memanggil orang, teman, dan anggota keluarga mereka. Segera, semakin banyak orang datang ke paviliun Xianbao. Setelah Milei kembali ke kamarnya, dia melihat ke cincin penyimpanan di depannya. Di dalam cincin penyimpanan, ada 30 juta nadi alam semesta, 20 jutanya adalah yang dia peroleh sekarang. Harus diakui bahwa uang yang diperoleh dengan cara ini masih berbeda. Rasa pencapaian. Hasilkan uang dengan pengetahuan. Meskipun buku itu tidak ditulis sendiri, pengetahuannya disebarluaskan sendiri. Sebenarnya, dia dan Quincy memiliki penghargaan yang sama. Memikirkan hal ini, Milei tersenyum, dia menepuk pipinya dengan ringan, pipinya tampak agak tebal. Tanpa banyak berpikir, Milei mulai berlatih sendiri. Tak terkalahkan dalam sekejap. Dia tidak melompat keluar dari alam semesta saat ini, karena terlalu mahal, dan dia tidak mau bermain seperti ini. Dia sedang mempelajari detail, tak terkalahkan dalam sekejap ini. Selain itu, setiap kali dia punya waktu setiap hari, dia akan mengkonsolidasikan tingkatan alamnya, karena untuk saat ini tingkatan alam dewa kuno miliknya masih payah. Tenang saja. Milei tidak terburu-buru. Ada banyak waktu sekarang. Hari kedua. Setelah berbenah, Milei datang ke lokasi pelatihan, dan ada lebih dari 30.000 orang yang datang untuk mendengarkan kelas hari ini. Sekitar 10.000 orang lebih banyak dari kemarin. Brody Xiao berjalan ke Milei dan sedikit tersenyum. Ini semua adalah pendatang baru, dan mereka juga ingin mendengarkan ceramah Tuan Muda Ye. Milei melirik semua orang, lalu tersenyum dan berkata, terima kasih telah datang untuk mendengarkan ceramahku. Saat dia berbicara, dia duduk dan hendak memberikan ceramah ketika seorang gadis muda tiba-tiba berdiri, memegang sebuah buku kuno di tangannya. Dia menatap Milei. Tuan Muda Ye, aku mahasiswa Akademi Huaxia, Mayang, ada yang ingin kutanyakan pada Tuan Muda Ye. Akademi Huaxia. Milei tersenyum sedikit, katakan. Mayang menatap langsung ke Milei. Tuan Muda Ye, setahu aku, kitab Dharma Shen Dao ini ditulis oleh Dekan Quincy, kan? Milei mengangguk. Mayang sedikit mengangguk. Kalau begitu, bukankah ini sama saja Tuan Muda Ye menggunakan buku ini untuk keuntungan sendiri? Mendengar kata itu, ekspresi Brody Xiao di samping tiba-tiba berubah. Dia tahu hubungan antara Milei dan Quincy, dan hubungan antara Tuan Muda Ye dan ketua paviliun itu sangat erat. Dia ingin segera menghentikannya, tetapi dicegah oleh Milei. Milei memandang Mayang, tersenyum dan berkata, menurutmu seharusnya tidak begitu. Mayang mengangguk. Dekan Milei, menurutku itu sangat tidak pantas. Kamu tidak menghormati dekan kami, kamu tidak menghormatiku Akademi Huaxia. Milei tiba-tiba tersenyum dan berkata,
apakah kamu tahu bagaimana aku mendapatkan buku ini? Mayang menatap langsung ke arah Mileye. Aku tidak tahu. Mileye menyeringai. Kamu tidak tahu tapi masih berbicara omong kosong di sini. Satu lagi, kamu mengatakan aku tidak menghormati Quincy, aku tidak menghormati Akademi Huaxia. Saat dia berbicara, dia sedikit tersenyum. Apakah kamu tahu bahwa buku ini diberikan kepadaku oleh Quincy? Mayang sedikit mengernyit. Bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikannya? Kalau tidak ada bukti untuk membuktikan bahwa itu adalah hadiah dari dekan, maka kamu adalah perampok, bandit. Ces. Sebilah pedang menembus alis Mayang. Boom. Dalam sekejap, tubuh Mayang bergetar hebat, dan dia langsung dipaku di tempat. Semua orang terkejut. Bukti. Mileye bangun, dia menatap Mayang. Memangnya kamu siapa? Bersambung.